Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siniar Bincang Bahasa, bincang santai bareng anak muda seputar bahasa Indonesia. Tentunya bareng saya, Syafira Nadirin, dan rekan saya, Rahman Wijayanti, yang akan menemani Sobat Bahasa untuk mengupas seputar bidang kebahasaan, terutama bahasa Indonesia. berbincang mengenai bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, posisi bahasa Indonesia ini tuh sudah mulai bergeser loh, Fir. Betul. Akibat munculnya fenomena istilah baru di kalangan anak Gen Z gitu. Iya, betul. Di kalangan anak Gen Z itu biasanya kita sudah mulai menemukan istilah-istilah baru kayak cegil gitu ya. Iya ya. FOMO. Apalagi mungkin ada yang tahu ya Sobat Bahasa ya, selain itu yang biasanya kita pakai OTW. Iya mungkin. nih, sekarang kita kan Iya. nggak kayak sedang Betul. dalam perjalanan. Iya, Enggak, kan lama kayak, ya ngetiknya kayak ya, say. kepanjangan Iya, gitu, kayak betul. on the way ya. Gitu. Biasanya OTW gitu. Iya. Itulah istilah-istilah baru yang sudah mulai dimunculkan oleh para Gen Z. Dan selain itu juga sudah mulai ada banyak sebagian orang yang kemudian memandang bahwa memakai bahasa Indonesia itu seperti kuno gitu. Kayaknya kok nggak gaul gitu ya kalau pakai bahasa Indonesia, kayak kalau mix pakai bahasa Inggris kayak lebih oke gitu. Iya, kalau penggunaan alih kode campur kode itu malah kelihatan lebih keren gitu Iya, ya. Dan betul kalau sekali. misalkan pakai bahasa Indonesia itu malah dianggap terlalu kaku Iya, atau terlalu benar. formal Iya, malah ya. benar. Dan itulah tadi teman-teman fenomena-fenomena bahasa Indonesia di era sekarang yang kemudian akan hari ini kita bahas bersama seorang duta bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, ada Mas Rendra. Halo, selamat Halo, Mas sore Rendra. teman-teman. Sore Mas Rendra. Gimana apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Gimana luar teman-teman biasa. kabarnya? Alhamdulillah. Baik juga. Oke Mas Rendra, kita tadi udah membuka dengan permasalahan yang ada di bahasa Indonesia sekarang, kayak fenomena-fenomena istilah baru gitu ya. Dan Mas Rendra ini kan sebagai duta bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 ya, betul ya? Betul. Betul. Nah kita mau langsung tanya nih ya, tugas utama seorang dubes itu sebenarnya apa sih Mas? Oke, tugas utama seorang dubes ya. Apakah aku tidak harus perkenalan dulu? Oh iya, boleh silakan perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku M. Rendra Hidayat Rahman atau biasa dipanggil Rendra Hidayat. Duta Bahasa tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, boleh beri tepuk tangan yang meriah dulu. Keren banget ya. Biasa Mas Rendra ini. Terima kasih. Kembali ke awal nih Mas tadi. Boleh. Tugas utamanya seorang dubes itu tuh apa sih sebenarnya Mas? Sebenarnya untuk tugas utama dari seorang duta bahasa itu kita ada punya 3 program. Yang pertama itu literasi kebahasaan dan kesastraan, kemudian revitalisasi bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Kenapa duta bahasa itu digaungkan oleh Balai Bahasa dan Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa? Karena pemerintah itu ingin menyasar generasi muda untuk dapat berkontribusi dalam ketiga aspek itu. Contohnya mungkin kita hanya sebagai duta bahasa pun berkolaborasi di bagian literasi kebahasaan tidak apa-apa. Entah itu teman-teman mau masuk ke revitalisasi bahasa daerah, dipersilakan, atau internasionalisasi bahasa Indonesia melalui program BIPA. Kalau teman-teman tahu bahasa Indonesia bagi penutur asing, itu juga kami terlibat di dalamnya sebagai istilahnya apa ya, generasi muda yang dipercaya oleh Balai Bahasa dan juga Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa untuk memasyarakatkan dan menginternasionalisasikan bahasa Indonesia di Bahasa ruang Indonesia. publik dan mengoptimalkan peran dan fungsi bahasa Indonesia di ruang publik. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Tugas utamanya luar biasa ya. Iya, keren banget Keren ya. banget, luar biasa. Apa sih alasannya Mas Rendra sendiri bisa mendaftar sebagai duta bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya? Oke, kalau alasan jujurnya sebenarnya kecemplung ya Oh teman-teman. iya, Waduh, kecemplung. kenapa tuh? Bisa dijelaskan gak sih? Biasa, jadi biar bahasa sekalian Betul. gitu ya. Sebenarnya aku kan karena aku berangkat dari teman-teman kalau tahu pageant. Nah, dunia pageant aku berangkatnya sebenarnya dari sana. Oh, Dulu aku oke. di awal itu putra-putri batik di Kabupaten Kediri karena asalku dari Kediri. Terus karena aku menyadari bahwasannya dunia ini sepertinya menarik. Nah, jadi aku waktu itu memilah dan juga memilih tentang aku harus ikut apa ya ini ya. Akhirnya aku memutuskan ketika aku ke Jogja sebagai mahasiswa di semester awal, itu aku mendaftarkan diri sebagai duta bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2020. 2020. Oke. Terus kemudian aku gagal mengundurkan diri karena tidak jadi untuk wawancara karena pandemi Covid. Oh iya, waktu itu kan pandemi ya. Betul. 2020. Iya, benar Jadi sih. lini masanya itu di
undur-undur terus gitu. 2021 aku memutuskan untuk ke Duta Bahasa Jawa Timur, tapi hanya sampai di 40 besar karena di Dubas Jatim itu 20 besar. Waktu itu sebenarnya tahun ketiga aku sudah nggak mau ikut lagi Duta Bahasa atau apapun itu. Cuman sepertinya Duta Bahasa membuka peluang sebesar-besarnya bagi mereka yang mau berusaha. Aku menyadari itu di sebelum aku masuk Duta Bahasa. Karena aku sebelum ke Duta Bahasa DIY kan Duta Bahasa Jatim dengan teman-teman yang memiliki semangat juang yang tinggi. Karena mereka sebenarnya programnya dengan kita tuh sama. Kalau mereka itu punya program namanya asa dari perkebunan, asa dari sekolah, asa dari apapun itu, istilahnya mereka mengajarkan sesuatu terkait dengan literasi kebahasaan kesastraan bagi teman-teman pembelajar, teman-teman SD, SMP, SMA. Jadi satu hal yang memotivasiku untuk terjun ke dunia literasi kebahasaan dan kesastraan, meskipun aku di calon pariwisata, sebenarnya itu tidak menutup kemungkinan karena pariwisata itu tidak akan berjalan tanpa adanya unsur kebudayaan. Iya, betul Salah sekali. satu unsur kebudayaan adalah bahasa. Nah, makanya kenapa aku sangat tertarik untuk masuk Duta Bahasa adalah mengasah kemampuan bicara publikku dan juga berusaha untuk memasyarakatkan fungsi peran bahasa Indonesia. Seperti teman-teman kan kayaknya kalau nyebut turis itu kan wisatawan ya. Jadi kalau di KBBI itu pelancong tuh. Pelancong. Iya. Itu sebenarnya itu sih alasan mendasarku adalah aku ingin mengembangkan apa yang aku suka karena menurutku sendiri bahasa adalah sebagian dari pariwisata. Oke, luar biasa. Keren sih Jadi banget ya. walaupun latar belakangnya dari pariwisata gitu ya, tapi juga karena pariwisata ini ada keterkaitan dengan bahasa itu sendiri, jadinya Mas Rendra ini punya interest, punya ketertarikan ya mengenai bahasa itu sendiri ya. Betul. Oke, dan kalau boleh tahu Mas Rendra, kalau kita menjadi duta bahasa itu kan harus punya program kerja ya, atau krida bahasa gitu ya. Kalau setahu saya ya, krida bahasa selama atau mau menjadi duta bahasa itu harus menyinggung abdi bahasa, kemudian jaga bahasa, kemudian ada juga niaga bahasa. Betul ya? Mohon dikoreksi ya kalau salah ya. Mohon dikoreksi ya teman-teman kalau salah ya. Betul. Oke, kalau krida bahasa Dubas sendiri secara secara lebih rincinya lagi seperti apa Mas Rendra? Sebenarnya disebutkan adalah benar. Waduh, mungkin bisa dirincikan lagi ya. Jadi disebutkan adalah benar. Apakah dulu pernah mengikuti Duta Bahasa? Waduh. Apa kita harus ngobrolkan di luar saja? Mungkin nanti bicara di belakang layar aja ya. Aku percaya Pak teman-teman pasti sebelum kesini pun juga riset terkait dengan Duta Bahasa. Abdi, jaga, niaga. Kebetulan di tahun lalu kita sudah menyelesaikan ketiga program itu. Abdi Bahasa, pengabdian, kebahasaan dan kesastraan di lingkungan sekolah. Jadi waktu aku bercerita tentang Abdi Bahasa tahun lalu Abdi Bahasa tahun 2023 itu kita mengadakan pelatihan terkait dengan jurnalistik di salah satu SMA di Kabupaten Sleman. Tapi SMA itu hanya sebagai sebuah wadah. Tapi kita mendatangkan teman-teman SMA lain di Kabupaten Sleman untuk andil berpartisipasi di kegiatan Abdi Bahasa. Luarannya adalah berbentuk tulisan, teman-teman. Nah itu, aku lupa SMA atau pokoknya pelajar kalau nggak salah, antara SD sampai SMA waktu itu. Kemudian untuk jaga bahasa, kebetulan waktu itu aku koordinator kegiatannya, jadi aku sangat senang kalau tahu banget. ya, aku seneng banget untuk ngobrol soal jaga bahasa karena ini merupakan program yang menurutku menarik. Menariknya adalah selain berkolaborasi dengan teman-teman IKA Dubas dan juga generasi muda, kita juga berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sewa tempat. Waktu itu kita untuk kegiatan jaga bahasa di Teras Malioboro 1. Di Teras Malioboro 1. Sepertinya aku harus minta maaf ke Badan Bahasa karena menyalahi petunjuk teknis. Loh, kenapa tuh? Karena waktu itu juknisnya terbilang adalah generasi muda. Tapi aku mengambil masyarakat umum dan generasi muda. Jadi aku ingin meskipun di juknis hanya tertera generasi muda, tapi aku pengennya penerima manfaat itu semua. Seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Dan wisatawan. Dan aku pengen banget waktu kita kan Teras Malioboro waktu itu di tengah liburan sekolah ya. Jadi kan pasti rame dan aku pengen yang istilahnya yang menerima manfaat dari jaga bahasa nggak hanya dari penduduk Jogja, tapi juga luar Jogja juga. Iya sih. Oke, keren banget ya, Masya Allah. Luar biasa, keren. Itu jaga bahasa ya. Jaga bahasa itu menurutku seru banget karena kita juga ada hiburan juga. Mungkin teman-teman dari Duta Bahasa yang nyanyi itu juga ada. Kita juga menyelenggarakan
senam bersama. Senam Senam bersama. ya. Waduh, Gerakan bersama. Apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya flash mob. Minta tolong maaf ya teman-teman duta bahasa. Itu terus kemudian kita juga adain kuis kebahasaan. Oh, ada kuis kebahasaan Contoh juga. ya. Aduh. Apakah kita harus mengundurkan diri dulu? Enggak harus. Contoh kuis kebahasaannya seperti ini. Apa padanan istilah bahasa Indonesianya dari apa ya, mudah aja kali ya, drive thru gitu. Ada yang tahu teman-teman? Aduh. Wah, mungkin bisa bahasa virus saja ya kalian yang jawab ya. Dilempar Aduh, saya ini ya. Saya tahu. Boleh Aduh, apa itu? silakan. Lantatur. Iya benar ya. Aduh, mungkin apa tuh? Bisa ada kepanjangannya kali ya. Ada Layanan apa? tanpa turun. Iya betul, layanan tanpa turun. Cuman waktu itu kuis kebahasaan kita nggak kita kemas dalam sebuah panggung, enggak, tapi kita memainkan melalui Kahoot. Jadi teman-teman online ya berarti. betul. Iya. Tapi kita juga menyediakan LCD proyektor untuk teman-teman wisatawan ikut dan memindai kode respon cepat di sana. Wow, keren banget. Berarti yang ikut andil juga nggak cuman yang maksudnya yang masyarakat situ aja, tapi juga yang pendatang juga Iya. waktu lihat wah bisa nih ikut nih, bisa Betul. scan langsung gitu ya. Luar Karena biasa. hadiah kita juga ada, waktu itu ada kaos, gantungan kunci, banyak juga, ada tumbler juga. Oke, luar biasa sekali. Berarti itu tadi Krida Bahasa Dubas, ada Abdi Bahasa, ada Jaga Jaga Bahasa, Bahasa. dan juga Niaga Bahasa. Niaganya belum. Oh ya, bisa dijaganya belum ya? Waduh. Oh ya, tadi mungkin Jaga Bahasa Belum, ya. belum. Masih Aduh, dua nih minta Kak. maaf Mungkin teman-teman. bisa Nggak dijelaskan apa-apa. lagi nih Kak. Apa Kalau ya? Niaga Singkat aja Bahasanya. ya, Niaga Bahasa itu sebenarnya kita ingin mengoptimalkan peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai produk ekonomi kreatif. Mungkin kalau teman-teman tahu di Jogja itu yang mengoptimalkan peran fungsi bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu Dagadu salah satunya. Oh iya. Makanya kemarin kita menyelenggarakan gelar wicara atau seminar dan lain sebagainya itu dengan berkolaborasi dengan Dagadu dan juga salah satu UMKM Jogjamu namanya di Sleman. Oke. Oh, itu tadi Niaga Bahasanya. Oke, Niaga luar Bahasa. biasa Keren sekali. banget sih. Nah, ini kan gimana ya? Kan Mas Rendra kan seorang duta bahasa ya. Iya. Jadi menurut Mas Rendra nih, sebelum mendaftar sebagai seorang duta bahasa nih, apa sih hal penting yang harus bisa menjadi bekal lah untuk sebelum kita mendaftar sebagai seorang duta bahasa, guys, Kak? Oke. Kalau bekal mungkin pertama harus niat ya. Oh iya sih, bener ya. Iya. bener. Udah daftar nggak niat gitu ya? Betul. Karena persyaratan administrasi itu menurutku banyak banget, mulai dari KTP, KTM, terus kemudian kalau tahun lalu ya, mengacu ke tahun lalu itu ada pembuatan esai, terus kemudian juga ada sertifikat-sertifikat yang harus teman-teman kumpulkan, kurikulum vitae juga itu, surat pernyataan, pokoknya banyak banget. Jadi kalau teman-teman nggak niat, itu pasti akan molor terus untuk Iya, ngurus betul. administrasi itu sih. Itu kalau dalam segi administrasi ya. Kalau dalam segi dalam diri mungkin yang perlu teman-teman siapkan itu menurutku kepercayaan diri aja sih. Confident, Oh iya sih kepercayaan ya, diri. bener. Itu kayak sebuah bekal juga sih ya. Kalau Iya, nggak iya, pede kayaknya nggak bakal jalan ya. Betul. Karena nggak Apalagi, bakal Mas? jalan. Apa ya? Kepercayaan diri menurutku penting banget ketika kita masuk ke duta bahasa. Mungkin kalau teman-teman itu kan kita kan ada 140 pendaftar kemarin tahun lalu. Banyak banget ya, lumayan Wow. nih. Iya. Wow. Nah, dan yang diwawancara Wow. itu 100 orang. 100 orang. Jadi itu wawancara dan wawancara terbuka. Pasti teman-teman harus nyiapin kepercayaan diri yang Iya, tinggi karena betul. teman-teman akan melihat teman-teman yang naik ke atas panggung. Nah, itu harus teman-teman siapkan. Aku tahu banget perasaan itu karena waktu itu aku juga sempat khawatir karena aku sempat menilai diriku nggak layak di duta bahasa. Why? Kenapa, Mas? Ya karena ada teman Campur kode mulu ya tadi aku ngomong, maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, Mas ya. Aduh ini, mohon maaf ya ini ya, nggak kebiasaan apa-apa, soalnya. santai aja. Ya karena menurutku ada yang lebih bagus di sebelum-sebelum karena aku melihat penampilan-penampilan sebelumnya dan penampilan setelahnya itu justru kadang mematahkan kepercayaan Iya. diri kita. Iya ya, bener, Jadi ada bener, tekanan bener. gitu Iya, ya. kita kan, wah kayaknya dia lebih keren sih Iya. daripada aku, Iya. kayak gitu ya, Betul, malah betul. jadi Ini pasti insecure. masuk ya, Iya. pasti masuk nih. Itu ternyata pasti aku nggak post masuk nih, juga. Ternyata masuk juga. Alhamdulillah. Oke, itu tadi kepercayaan diri ya, Mas ya. Selain kepercayaan diri ada lagi nggak, Mas? Mungkin kemampuan spesifik gitu, mungkin atau Kemampuan bicara publik spesifik. atau apa? Atau mungkin Harus bisa bahasa di asing. bahasanya gitu, mungkin dari mungkin. bahasa Indonesianya sendiri gitu Mas, Oke. kayak ya minimal ada yang dikuasai gitu mungkin. Ada, ini sepertinya Aduh, harus. apa ya? Kita tuh punya punya salam sebenarnya. Jadi kalau permasalahan bahasa itu menurut karena kita duta bahasa, jadi kita pasti harus bisa memahami bahasa Indonesia, memahami dan memaknai bahasa Indonesia. Kemudian kita harus belajar
untuk bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Kalau kita runtutkan itu dalam Trigatra Bangun Bahasa itu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Oke. Mengutamakan bahasa Indonesia, Melestarikan bahasa asing, daerah. melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Wow, luar biasa keren ya. banget, keren. Berarti itu juga menjadi bukan salah satu sih, beberapa hal atau kemampuan yang menjadi hal penting gitu ya, yang harus disiapkan bener. ketika ingin menjadi duta bahasa. Iya. Oke, luar biasa. Nah, balik lagi Mas, tadi kan Mas sempat bilang bahwa Mas dari Kediri ya, betul ya? Betul. Dari Kediri dan kemudian menjadi duta bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta sendiri nih Mas, kan banyak ya, ada banyak budayanya, pariwisatanya, apalagi banyak banget kalau healing atau apa bahasa Indonesia? Wisata penyembuhan. Iya, wisata penyembuhan. Wah, diselamatkan saya. Ya pokoknya jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan pariwisata kan banyak sekali di Yogyakarta ya. Kemudian juga bahasanya bahasa Yogyakarta, bahasa Jawa gitu ya. Itu gimana upaya dari Mas Rendra sendiri untuk mengintegrasikan dari ketiga itu, Mas? Oke, mengintegrasikan ya. Iya. Sebenarnya bukan hanya aku aja, tapi teman-teman IKA Dubes juga berusaha untuk mengintegrasikan tiga itu karena potensi kita menyadari bahwasanya potensi Jogja itu bukan cukup sih, sangat tinggi untuk dalam bidang pariwisata, terutama bahasa. Betul. Makanya Betul. di tahun 2022 waktu itu kami mengusung aplikasi. Apa itu? Namanya itu Bejaji, teman-teman. Kalau Bejaji. belajar bahasa Jawa dengan satu jari. Nanti Oke. teman-teman tuh ya bisa unduh Iya. melalui Wah, Play mungkin- Store itu iya, udah ada. bagi teman-teman nanti Udah jangan ada lupa ya? diunduh ya. Udah. Bejaji nih ya, Bejaji. Jadi memang kita namanya Bejaji, belajar bahasa Jawa dengan satu jari. Maksud dan tujuan kita adalah karena teman-teman sekarang generasi muda kan lebih banyak menghabiskan waktu melalui gawai. Jadi kita ingin menyasar teman-teman generasi muda untuk dapat mengais informasi melalui aplikasi Bejaji. Nggak hanya informasi seputar isu kebahasaan dan juga kesastraan, tetapi juga isu-isu pariwisata, kemudian lokasi desa wisata, tempat-tempat wisata yang ada di Jogja. Bahkan kita juga menyediakan terkait dengan tutor atau pembelajaran cara kita untuk mengungkapkan bahasa keseharian di Jogja. Kalau selama kita mau beli apa, badai tumbas nopo, itu ada kita Seperti mempraktikkan. terjemahan berarti. iya, iya. Gitu. Wow. Oh, itu untuk wisatawan luar tuh sangat berguna. Iya, Mbak Fira? betul. Nah, sekarang aplikasi Bejaji dalam pengembangan karena kami menyadari juga bahwasanya untuk mengembangkan sebuah aplikasi itu tidak dikit untuk nominalnya, Iya, betul. terus tidak dikit juga untuk waktunya. Jadi kita sekarang pun masih berbenah selalu untuk mengoptimalkan fungsi dan juga peran dari aplikasi Bejaji ini di masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Apa tuh Bejaji belajar bahasa Jawa dengan satu jari? Betul. Luar biasa Ya, ya. jangan lupa diinstal di Iya. Play Store. Diunduh Oh iya, di Play Store bahasa ya. yang kita pakai di sana itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa, tiga bahasa. Tiga bahasa. Luar biasa sekali. Itu juga memudahkan untuk para wisatawan ya. Kalau Iya. misalkan lagi di daerah Jogja, terus kemudian mau aku mau beli ini, nanyanya gimana ya? Tapi nggak Gitu. tahu nih gimana Iya, jawabnya. nggak tahu Jangan gimana. lupa tuh install aplikasinya Iya, ya. bisa diunduh di Play Store ya teman-teman. Bejaji luar biasa sekali. Kita bertanya menurut Mas Rendra sendiri nih, kenapa sih pelestarian bahasa Indonesia itu sangat penting nih di era globalisasi saat ini? Oke, menurutku sangat penting banget ya teman-teman, karena kan sekarang kita masuk ke fenomena yang teman-teman generasi kita, pasti aku juga masih seumuran Iya, ya. Itu pasti kayak nggak asing dengan kata-kata kayak literally, jujurly dan lain sebagainya itu. Sebenarnya menurutku, kalau ini menurut pandangan pribadiku yang apa yang memang aku pelajari dari Balai Bahasa, pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia itu menjadi penting karena kita punya misi, yaitu kita ingin menginternasionalisasikan bahasa Indonesia di mata dunia. Gitu. Itu salah satu istilahnya salah satu program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan. Mereka ingin dan kita semua ingin bahwasanya bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa dunia, bahasa dimanapun itu. Karena kan kita sekarang kalau menelisik beberapa negara itu ada yang menyediakan mata kuliah bahasa Indonesia. Iya, betul, Ya kan? benar. Terus kemudian pun juga kita kalau teman-teman tahu di UAD atau di mana itu pasti ada teman-teman pembelajar dari asing, mereka juga belajar bahasa Indonesia. Kita Iya, nyebutnya tuh teman-teman BIPA. Iya, Oh iya, BIPA. benar. Bahasa Indonesia Penutur Asing ya. Betul. Jadi kenapa melalui teman-teman BIPA itu dan melalui kita sebagai duta bahasa dan generasi muda lainnya, kita pengen itu menyasar teman-teman itu agar dapat bisa membantu Badan Bahasa dan juga Balai Bahasa untuk mewujudkan salah satu program prioritas mereka, yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Itu. Mengapa itu menjadi sangat penting? Karena itu jadi
apa ya, saya salah satu cita-cita dari kita, negara kita. Itu sih menurutku. Oke, berarti karena mengapa penting pelestarian dan Iya, penggunaan bahasa Indonesia itu ya karena prioritas programnya dari Balai Bahasa Badan Bahasa. Iya, itu adalah menginternasionalisasikan Bahasa Indonesia. Luar Wah, biasa keren sekali banget ya. Hmm. Sebuah visi misi yang luar biasa Iya, ya. betul. Sebuah program yang sangat bisa kemudian bisa menjadi mengharumkan identitas bahasa Iya, Indonesia iya. itu sendiri ya. Keren banget. Dan ini Mas Rendra, kalau kita berangkat lagi ke fenomena-fenomena tadi, kemudian gimana sih upaya Mas Rendra untuk memecahkan atau gimana ya, untuk mematahkan stigma bahwa kalau pakai bahasa Indonesia itu nggak gaul gitu, kuno gitu, terlalu formal, kaku gitu. Ada kan sebagian orang yang mungkin berpandangan seperti itu? Ada. Aku sering kali mendapatkan aku sering kali mendapatkan kayak Rendra kalau pakai bahasa Indonesia banget gitu. Iya. Kalau di Takarir, kalau teman-teman lihat nanti di Instagram Takarir atau captionku itu selalu berbahasa Indonesia. Jadi kenapa aku selalu berusaha untuk menanamkan terlebih dahulu dari lingkup terkecilku. Aku pasti yakin banget teman-teman ketika aku mengunggah kiriman Instagram atau post feed Instagram gitu ya, itu pasti akan membaca Takarir atau captionku. Jadi aku pengen teman-teman terdekatku terlebih dahulu untuk dapat memahami dan memaknai fungsi dan peran bahasa Indonesia itu sendiri melalui unggahan. Bukan cerita-cerita yang berat, tetapi kayak cerita tentang kehidupanku aja. Itu yang salah satu aku lakukan itu. Kemudian pun juga aku menyadari bahwa bahasa Indonesia itu memang agak sedikit membingungkan. Padahal kita sudah belajar bahasa Indonesia dari semenjak sekolah dasar. Betul. Iya sih, benar-benar. Secara formal ya. Iya, Dari secara kecil formal. juga kita belajar bahasa Indonesia. Iya, kita selalu menemukan lah dalam kehidupan sehari-hari dari berbicara juga. Iya, betul. Betul. Nah, itu makanya satu hal yang aku lakukan sekarang itu mungkin memasyarakatkan padanan istilah. Oh, oke. Padanan istilah kan satu hal yang menurutku seru ya, teman-teman. Kadang belum tahu tentang padanan istilah. Drive thru apa sih? Drive thru itu lantatur ternyata. Terus kemudian kalau teman-teman tahu lagu Rhapsody, lagu Rhapsody indah yang bersuara. Iya, betul. Ya. Nah, JKT ya? itu kan kalau itu sebenarnya bukan padanan istilah, tapi itu sebuah Rhapsody itu kan diartikan sebagai sanjungan dari puisi-puisi yang indah gitu. Oke. Nah, jadi kan kayak bahasa Indonesia menurutku unik. Iya. Dari sih, situ. benar. Dari awalnya nggak tahu apa itu sebenarnya Rhapsody. Iya, betul. Bahasa Indonesia dari lantatur. Bahasa Iya. Indonesia dari drive thru itu apa? Iya. Bahasa Indonesia dari caption apa? Jadi aku pengen banget teman-teman itu juga belajar melalui media sosialku terutama itu terkait dengan Padanan istilah tadi ya. salah satunya. Oke. Terus kemudian kayak aku sering banget mengulik dan juga menelaah lirik lagu. Oh iya. Oh, oke. Kalau teman-teman lihat nanti TikTokku tuh ada kayaknya satu itu aku mengulik salah satu lagu dari salah satu penyanyi di Indonesia karena dia juga menggunakan bahasa Indonesia yang sepertinya kurang diketahui sama orang-orang. Aku lupa judulnya apa, cuman waktu itu aku juga ngebahas soal Cakrawala. Oke. Cakrawala, terus kemudian juga tadi yang Rhapsody itu artinya apa. Jadi aku pengen banget teman-teman tuh tahu dari kehidupan sehari-hari, entah itu mendengarkan lagu. Jadi teman-teman tahu ini, ternyata Rhapsody artinya ini ya. Cakrawala tuh kayaknya ini lagunya maksudnya kesana. Itu sih. Oke. Stigma bahasa Indonesia yang dianggap kuno, kaku, yang terlalu formal gitu ya. Iya. Nah, jadi bahasa Indonesia ini kan jadi dengan hal-hal tersebut nih Mas Rendra ini melakukan hal-hal kecil yang dimulai dari Betul. dia sendiri nih. Iya. Mulai dari buat caption menggunakan Iya. bahasa Indonesia yang benar. Terus apa lagi ya tadi tuh? Terus juga melalui konten TikTok juga. Nah, itu jadi kan memberikan lewat apa ya? lagu-lagu. Jadi kan orang-orang yang membaca nih kayak ternyata bahasa Indonesia tuh tidak Unik ya. unik, gak sekaku yang kita kira Iya, gitu betul, ya. betul. Nah itu seperti yang kita ketahui nih ya, baru-baru itu bahasa Indonesia itu diangkat menjadi bahasa resmi di konferensi Umum. UNESCO nih. Betul. Nah, tanggapan Mas Rendra sebagai duta bahasa melihat hal tersebut tuh bagaimana nih? Iya. Kan ini sebuah kesempatan yang bagus Iya. ya, karena bahasa Indonesia ini jadi go internasional gitu Iya. lah ya kata istilahnya. Ya, gimana Go nih Mas? internasional di PBB. Ya, iya. Gimana nih Iya tanggapannya lagi. Mas Rendra Oke. sendiri? Tanggapanku aku sangat senang ya. Kemarin kebetulan dari Prof. E. Aminuddin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pun juga sempat sudah mengutarakan hal ini tentang kesenangan beliau terkait dengan
ini bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa kedua resmi ASEAN di PBB itu menurutku kalau dari beliau mungkin menyenangi karena aku pun juga bagian dari Balai Bahasa dan juga Badan Bahasa, aku juga akan sangat senang dan juga mendukung dan tetap memiliki keteguhan untuk dapat membantu Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Sebuah pencapaian yang luar biasa ya, bahasa Indonesia bisa go internasional, Betul. bisa jadi bahasa resmi di konferensi umum UNESCO ya. Betul. Jadi ini adalah sebuah kesempatan bahasa Indonesia untuk bisa dikenal lebih luas lagi ya tentunya. Betul sekali Nah. Rahma. Dan tentunya juga selain tadi ada yang berstigma bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang maksudnya kalau pakai bahasa Indonesia itu kayak kerasa kuno gitu-gitu. Kayak terlalu formal Iya, gitu ya kalau pakai bahasa padahal Indonesia tuh. Orang-orang yang bukan dari Indonesia aja make loh waktu di konferensi umum UNESCO itu luar Iya, biasa banget ya. Jadi keren kita yang banget sih. sebagai Orang Indonesia yang nih. orang Indonesia asli, Bangga Cila, nggak sih asli. kita Iya, kayak harus bangga. ini bahasa Indonesia kita Betul. dipakai loh sampai kancah internasional tentunya Iya, ya. betul sekali. Dan Betul. Mas Rendra, harapan dari Mas Rendra sendiri untuk generasi mendatang dalam hal pemeliharaan bahasa Indonesia, kemudian pemeliharaan warisan budaya Yogyakarta juga itu gimana, Mas? Oke, kalau dari aku harapan mungkin sama seperti program prioritas Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, aku berharap teman-teman pun juga bisa selalu bersemangat untuk literasi kebahasaan kesastraan dan jangan lupa untuk terus belajar bahasa daerah karena dengan itu pun teman-teman juga bisa merevitalisasi bahasa daerahnya teman-teman dengan menambah penutur. Kalau seumpama kita kan kehilangan satu penutur atau kehilangan satu bahasa, Iya. kita yang sedih kan. Iya, betul. Dan nggak ada keaslian atau kearifan lokal dari masing-masing daerahnya. Dan juga aku pun juga pengen banget teman-teman dimanapun itu tidak hanya kami sebagai duta bahasa, tetapi teman-teman di luar sana kalau sangat punya teman dari luar negeri bisa banget untuk mengajari mereka bahasa Indonesia gitu. Jadi itu salah satu wujud internasionalisasi bahasa Indonesia dan tetap yang paling utama adalah mengutamakan bahasa Indonesia di ruang Oke. publik ya. Ah, Iya benar betul, banget luar sih. biasa. Seperti apa tuh ya? Utamakan bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa daerah. lestarikan bahasa Indonesia, utamakan Bahasa Indonesia. utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Luar biasa sekali. Wah, seru banget ya Iya, perbincangan luar hari biasa ini ya. Senang banget bisa ngobrol sama duta Iya, bahasa kayak ya. sebuah kesempatan ya. Bisa dimasukin CV nggak ini? Waduh, Oh, CV-nya isinya apa? Habis podcast sama duta bahasa. Iya, habis siniar bareng gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas terima Rendra kasih kembali. sudah hadir di tengah-tengah Iya. kita. Semoga perbincangan kita pada hari ini bisa menjadi manfaat untuk masyarakat luas. Iya. Dan tentunya untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, saya ingin memberikan sebuah pantun. Waduh, apa tuh pantunnya nih? Boleh. Boleh ini ya, dibantu ngomong cakep ya. Ya, boleh. Saya yang terkena tekanan kali ini. Santai coba. Ayo. Silakan. Oke. Si Tuti kasmaran sama Maman. Cakep. Ternyata si Tuti ada yang punya. Aduh, cakep. Ada aduhnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cakep. Cakep. gimana? Oh, cakep. Ya. Ulang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cakep. Jangan kangen sama kita-kita. Iya. Boleh. Agak terpaksa ya tepuk tangannya. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Mas Rendra. Terima kasih Luar biasa kembali. sekali. Saya Syafira Nadirin pamit. Saya Rahmana Wijayanti. Pamit. Pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi